Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij alias Edi Hiarij meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso sebagai tersangka di kasus dugaan pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE. Ia juga meminta polisi menangkap Sugeng. Kami mendesak agar Bareskrim Polri segera menetapkan rekan Sugeng Teguh Santoso sebagai tersangka dan menangkapnya, kata kuasa hukum Edi, Firman Tendri Masengi, dalam keterangan tertulis, Selasa 4 April. Firman mengatakan pernyataan Sugeng terkait keterlibatan kliennya dalam kasus gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan sangat insinuatif dan menjurus kepada fitnah. Ia mengklaim uang 7 miliar rupiah yang diterima melalui Yosi Andika Mulyadi merupakan fee jasa sebagai advokat. Ia menilai pernyataan Sugeng sebagai tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar alias hoaks. Ia berpendapat langkah itu sengaja dilakukan Sugeng untuk mendapatkan keuntungan secara material. Padahal, kata Firman, sebagai seorang advokat, Sugeng mestinya paham dan punya pengetahuan soal hukum. Tuduhan Sugeng bahwa asisten pribadi, Wamenkumham menerima sejumlah uang adalah lumrah, sebab dalam kasus itu posisi Aspri Wamenkumham adalah sebagai seorang advokat, jadi tidak ada hubungannya dengan Wamen, jelasnya. Lebih lanjut, Firman mengaku serangan Sugeng kepada kliennya itu juga sangat bermuatan politis. Pasalnya, kata dia, Sugeng merupakan aktivis di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Terpisah, Sugeng enggan menanggapi secara serius pernyataan yang dilayangkan oleh pihak Edi. Sugeng meyakini kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret dirinya akan dihentikan karena tidak memenuhi unsur hukumnya. Jadi buat saya pernyataan kuasa hukum itu saya anggap hal yang ringan dan yang lucu saja. Tidak perlu serius menanggapi. Namanya advokat harus ngomong karena dibayar, kata Sugeng melalui pesan singkat, Rabu, 5 April. Kuasa hukum lupa tuh pasal yang dituduhkan pada saya saja belum jelas. Kalau fitnah ke Yogi berdasarkan UU ITE tidak bisa ditangkap, ditahan karena ancaman hukumnya tidak memenuhi syarat untuk ditahan, sambungnya. Sugeng melaporkan Edi ke KPK pada Selasa 14 Maret. Sugeng berujar ada uang sekitar 7 miliar rupiah yang diduga diterima orang dekat Edi. Uang diberikan diduga berkaitan dengan konsultasi hukum dan permintaan pengesahan status badan hukum. Pemberian uang dilakukan sepanjang April sampai Oktober tahun 2022. Kemudian, asisten pribadi Edi, Yogi Ari Rukmana melaporkan balik Sugeng ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut telah diterima dengan nomor STTL 0923/2023, Bareskrim Polri, tertanggal Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 dengan nama pelapor Yogi Rukmana. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.